Ya, Anda masih di Dokterus Indonesia. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat adik-adik dari Aisyah, Banten ya. Nah, ini kita masih bersama Sophie dengan karakter seseorang yang memiliki pola diet sendiri ya. Nah, di sini kalau bicara masalah diet tentunya sangat berkaitan dengan cara penyajian makanan. Ya. Tapi sebagai seorang ibu rumah tangga ada nggak kendala dalam menyajikan untuk anak-anak di rumah atau suami atau satu keluarga itu sama semua karakternya? Beda-beda ya. Jadi 3 orang itu beda-beda keinginannya. Jadi saya bagi saya yang penting saya yang ikut campur dalam menyiapkan makanannya. Pernah nggak makanan itu dipanaskan? Jarang pernah saya karena kalau masak biasanya langsung harus habis saat itu juga. Pada dasarnya untuk memanaskan makanan di waktu-waktu tertentu istilahnya emergency ya mau gimana lagi, tapi tetap di Dokterus Indonesia kita memberikan informasi untuk Anda. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di saat Anda melakukan proses pemanasan berulang pada sajian makanan yang akan dikonsumsi. Satu tentunya, kenapa? Tentunya kandungan nutrisinya akan berkurang. Oke, di sini juga biasanya kayak nyimpan di kulkas. Nah, ada beberapa tipe dari bakteri atau kuman. Itu ada yang tahan asam, tahan basah, tahan panas, tahan dingin ya. Pernah belajar ya? Pernah baca? Enggak. Ini bicara masalah tahan panas, tahan dingin. Kita ibaratkan di saat sepiring makanan masuk kulkas, itu kan ada proses di mana bakteri dihambat pertumbuhannya. Kemudian saat kita panaskan, itu ternyata kalau kita ketemu sama bakteri yang tahan dingin, kemudian dia cepat berkembang biak di suhu tinggi, terjadinya seperti ini, ya. Di saat kita memiliki makanan yang tidak habis lalu kita masukkan ke dalam kulkas, tentunya suhu ini akan mengurangi pertumbuhan yang namanya adalah bakteri, ya. Lalu kita keluarin, lalu kita panaskan, bakteri ini bisa berkembang. Dan balon-balon ini adalah contoh dari bakteri tersebut. Awalnya satu. Jadi proses dari perkembangbiakan bakteri yang diibaratkan dengan balon ini. Ya, awalnya dia istilahnya ini adalah induk, dia ada anaknya yang keluar ya, bertebaran, berkembang biak menjadi lebih banyak ya. Jadi pada dasarnya adalah proses dari perkembangan biak ini juga dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Kita lihat lagi ya. Tuh, berkembang kemana-mana. Kita mau kasih tahu nih beberapa jenis makanan tadi. Karena Sophie senangnya sayuran dan bayam. Pasti tahu dong bayam tidak boleh dipanaskan berulang ya. Bayam apabila dipanaskan berulang ada kandungan nitrat yang berubah jadi asam nitrat. Ini adalah struktur kimia yang bersifat racun. Kemudian apalagi yang dipanaskan daging, ikan, telur, pernah? Ya. Nah, daging ayam, daging ikan, telur ini susunan adalah protein. Protein apabila dipanaskan terus-menerus 2 kali aja sebenarnya struktur dari protein ini akan pecah. Jadi tidak mudah dicerna, makanya jangan heran kalau ada beberapa yang intoleransi protein bisa mudah mencret atau mual. Pada dasarnya bukan tidak boleh, tapi dilihat situasinya. Jika Anda benar-benar lagi proses untuk memperbaiki gizi, masaklah secukupnya, seperti kata Sophie. Ya, tapi kalau sudah emergensi tidak masalah ya, tapi perhatikan tadi beberapa hal yang harus disiapkan sebelum mengkonsumsi makanan. Oke, terima kasih Sophie atas informasinya.